awal itu Islam adalah Masjid Nabawi. Kemudian setelahnya baru perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena masjid urusan dengan Allah dan Nabi urusan dengan Nabi. Bagaimanapun itu Islam urusan dengan Allah yang harus kita dahulukan. Jangan sampai di sini ya. Nah, begitu juga dengan sahabat ini. Jadi sahabat ini masuk ke Masjid Nabawi Kota Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam Masjid Nabawi, tapi dia salat dulu karena dia tahu kalau amal yang harus didahulukan. Kemudian setelah dia salat dua rakaat, Nabi melihatnya. Nabi berada di Masjid Nabawi. Kemudian dia salam mengucapkan salam kepada Nabi. Maka Nabi langsung mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, salat lagi, karena tadi kamu belum salat. Padahal dia sudah salat. Tapi Nabi mengatakan kamu belum salat. Apa maknanya? Berarti salat yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Nabi mengatakan salat lagi, irji, ulang kembali, fasalli, salat lagi, fa innaka lam tusalli. Karena tadi kamu belum salat. Dia salat secara gerakan, tapi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kembali salat 2 rakaat. Jadi kalau dia salat 2 rakaat, kemudian dia salam kembali kepada Nabi. Nabi menjawab salamnya. Kemudian setelah itu Nabi masih mengatakan kalimat yang sama, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, ulang kembali, ulang salatmu karena tadi kamu belum salat. Sudah 2 kali dia melakukan salat, tapi Nabi masih mengatakan kamu belum salat. Kemudian orang ini kembali salat kepada Islam sudah 3 kali. Kemudian dia kembali mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian Nabi kembali menjawab salamnya. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sudah berapa kali Nabi mengatakan demikian? Sudah 3 kali. Semua orang ini heran di Kota Islam. Ya Rasulullah, la uqsim lana hada. Saya tidak sanggup lagi untuk melakukan yang terbaik daripada ini. Ini yang salatku yang terbaik. Kemudian apa kata Rasulullah? Ini ajarkan aku supaya nanti salatku diterima, atau kamu tidak lagi memerintahkan aku untuk mengulang salat. Maka baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dia melaksanakan ibadah salat. Apa maknanya ibadah Islam? Artinya banyak orang yang melaksanakan ibadah salat, tapi mereka tidak dihitung orang yang salat. Kalau mereka tidak dihitung orang yang salat, berarti seolah-olah salatnya tidak diterima. Maka itulah makna daripada kalimat yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada orang yang salat 40 tahun lamanya. Ada orang yang salat 40 tahun lamanya, tapi Allah tidak terima satu pun daripada ibadah salatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan ada orang yang salat 60 tahun lamanya, 60 tahun dia salat, tapi tidak satu pun salatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya Islam, tidak semua orang yang salatnya mesti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang yang salatnya langsung diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak biaskan kepada ibadah yang lain, seperti misalnya ibadah puasa. Tidak semua orang yang berpuasa puasanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa mereka tidak mendapatkan pahalanya kecuali lapar dan dahaga saja. Apa maknanya? Berarti puasanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kita biasakan kepada semua ibadah, dan kita biasakan kepada ibadah haji dan umrah. Tidak semua orang yang melaksanakan ibadah hajinya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang yang melaksanakan ibadah umrahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita selalu mengatakan ibadah Islam, Allah tidak pernah memberikan pujian kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Allah juga tidak memuji orang yang melaksanakan ibadah umrah. Tapi yang dipuji adalah orang yang mendapatkan haji mabrur dan umrah yang mabrur. Sampai di sini perbedaannya. Allah tidak memuji orang yang berhaji. Di dalam riwayat, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali ada keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Haji mabrur. Yang dipuji itu adalah orang yang melakukan haji mabrur. Artinya orang yang melaksanakan haji tanpa tanda mabrur, berarti mereka tidak haji namanya. Walaupun mereka sudah melaksanakan ibadah haji. Begitu juga mereka yang melaksanakan ibadah umrah tanpa mabrur, maka mereka tidak disebut yang umrah namanya. Walaupun mereka sudah melaksanakan ibadah umrah. Tahu sampai di sini? Apa kata paham? Betul ya, paham? Agar kita tahu progresi, tidak semua orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla maka ibadahnya langsung diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa di antara kita berani mengatakan
mengatakan saya Ustaz, saya sedang beribadah di tanah haram, saya salat, saya puasa, saya zakat, saya umrah, ibadah saya pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak berani mengatakan demikian? Kita berkaca kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Islam. Dikala dia membangun Ka'bah insyaallah. Ini yang dibangun bukan rumah dia, tapi rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah yang terbaik. Dan kemarin kita telah menyebutkan di antara nama Al-Bait atau nama Ka'bah itu artinya adalah Al-Atiq, dan Ka'bah itu dinamakan yang Ka'bah itu Islam. Ka'bah itu dinamakan yang Ka'bah diambil dari dua makna. Yang pertama dari sisinya, karena bentuknya persegi panjang, karena Ka'bah itu kemasannya adalah persegi panjang. Kalau kita lihat sekarang, Ka'bah itu masih persegi panjang atau tidak? Kalau kita lihat sekarang, Ka'bah itu masih persegi panjang atau tidak? Ka'bah itu persegi panjang atau tidak? Coba lihat baik-baik Ka'bah itu, coba bayangkan. Ka'bah itu persegi panjang atau tidak? Persegi atau persegi panjang? Persegi atau persegi panjang? Betul jawaban ini. Ka'bah itu persegi panjang. Ka'bah itu persegi. Coba lihat baik-baik. Persegi atau persegi panjang? Semuanya berubah fatwa ya. Ada persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Coba tengok baik-baik. Jika kita berada di Ka'bah, bangunannya iya persegi, tapi Ka'bahnya tetap persegi. Bisa dipahami? Terus yang di samping itu tidak dinamakan Ka'bah atau bukan? Dinamakan Ka'bah atau tidak? Berarti Ka'bah itu persegi? Paham nih? Berarti Ka'bah itu persegi panjang, tapi bangunannya sekarang yang kita lihat sekarang adalah persegi saja. Dan itu merupakan di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya Ka'bah itu tetap dibangun persegi panjang, kira-kira sampai kapan kita akan bisa masuk Ka'bah? Kapan kira-kira kita bisa masuk Ka'bah? Hah? Kapan? Kapan? Hah? Hah? Artinya kalau sekiranya Ka'bah itu tetap dibangun persegi panjang, kapan kira-kira harapan kita bisa masuk Ka'bah? Ketika kita jadi pemimpin negara, kita bisa tidak jadi pemimpin negara kira-kira? Kalau saya tengok ya wajahnya ada yang calon pemimpin ada ya. Tapi apa bisa kita lanjutkan? Artinya itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian ada yang disebut dengan hijab. Apa namanya? Hijab. Hijab itu bagian Ka'bah. Dan kita bisa masuk di sana atau tidak? Siapapun yang masuk di sana berarti seolah dia telah berada di dalam Ka'bah. Itu merupakan di antara hikmahnya. Berarti Ka'bah itu persegi atau persegi panjang? Persegi panjang, tapi bangunannya hanya persegi. Dan Ka'bah itu tetap persegi panjang. Jelas sampai di sini. Baik, bisa Nabi Ibrahim itu tulisan dulu tetap persegi panjang pembangunannya. Persegi itu baru di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilakukan renovasi di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dilakukan renovasi di zaman Nabi? Ada masih ingat? Kapan Ka'bah itu dilakukan renovasi di zaman Nabi? Kapan? Siapa yang jawab tangan? Apa? Abdul Muttalib. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib? Memperbaiki apa? Masya Allah. Ini jawabannya di sini Masya Allah. Tapi enggak ya, jawabannya masih salah ya. Nanti jawabannya itu bisa kita baca di sini. Ada pertanyaan kita lanjutkan. Kapan pembangunan renovasi Ka'bah itu dilakukan di zaman Nabi? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu nanti insya Allah kita bahas ya. Besok kita bahas insya Allah. Dan ini masih berkaitan dengan masalah ibadah. Karena ada poin penting di sana. Nabi Ibrahim di dalam membangun Ka'bah Musharrafah, namun dia masih mengucapkan kalimat yang mesti diucapkan oleh semua kaum muslimin. Siapapun kaum muslimin yang berada di Makkah Al-Mukarramah jangan pernah berhenti mengatakan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Semuanya kita hafal, tapi jangan kita ucapkan. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Dan insya Allah akan kita kembali jelaskan pembahasan yang berlasan. Karena waktu jadi yang saya sampaikan, insya Allah kita akan kembali menyambung pembahasan ini masih berkaitan dengan ibadah. Bahwasanya Allah perintahkan kita beribadah, bukan banyak beribadah. Artinya kalau banyak beribadah, tapi tepat Allah. Tapi kalau
sekiranya tidak bisa digabungkan, yang terpenting adalah bagaimana cepat beribadah, karena tidak semua ibadah langsung diterima oleh Allah. Dan pembahasan ini kita akan kembali menyambung, karena kita ingin mengingatkan kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang ada di Arab ini, apalagi bagi kita yang ada di Madinah sekarang atau Pakistan. Insya Allah nanti sebentar lagi, mungkin jam 9:15 lah, kita akan lakukan salat khusyuk atau salat kusuf atau salat kusuf. Kusuf itu Islam, atau yang kita kenal dengan salat gerhana. Salat gerhana, gerhana itu bisa jadi gerhana matahari, bisa jadi gerhana rembulan. Gerhana itu artinya di mana cahayanya tertutup, baik itu secara umum atau di kala cahaya matahari tertutup sepenuhnya atau tertutup sebahagiannya. Begitu juga cahaya rembulan tertutup sebahagiannya atau tertutup sepenuhnya, maka disebut dengan kusuf dan kusuf. Sehingga sebagian para ulama menjelaskan perbedaan antara kusuf dan kusuf. Ada yang menyebutkan kusuf itu untuk matahari, ada yang menyebutkan kusuf itu untuk rembulan, ada lagi yang menyebutkan kusuf itu adalah untuk yang tertutup semuanya, kusuf itu untuk yang tertutup sebagian. Terlepas dari para makna, kita tidak bermakna, yang terpenting kita ikut dalam melakukan sholat tersebut. Insya Allah nanti pada Islam saya kita ikut melaksanakannya, karena salatnya kurang lebih ayat yang dibaca 1 juzuk ya. Jadi nanti lepas Isya langsung balik, makan banyak-banyak, siap untuk berdiri lama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan di antara sunnah baginda Rasulullah SAW. Kapan lagi momennya kita berdiri di Masjid Nabawi dalam waktu yang lama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya di antara salah satu yang dianjurkan, bukan diwajibkan, makanya dianjurkan bagi kita di Bapak Islam untuk mengikuti salat kusuf. Dan insya Allah malam ini akan dilakukan salat kusuf, dan insya Allah imamnya terbaik, Masya Allah, Allah baik. Imamnya salah seorang dosen yang ada di kampus saya, umurnya tidak jauh berbeza dari kami, bahkan satu angkatan dari kami. Terlepas dari itu semua, itulah salat kusuf. Salat kusuf atau salat kusuf itu adalah salat gerhana, yaitu di mana dilakukan hanya 2 rakaat saja. Salatnya 2 rakaat, tapi ayatnya 1 rakaat setengah juzuk. Kalau tidak percaya nanti silahkan coba. Nanti kita ikut melaksanakan salat, tapi mungkin tidak sampai setengah juzuk, tergantung bagaimana keadaannya. Karena di kala salat kusuf atau salat kusuf itu yang Islam, dia ada 2 rakaat saja atau 2 rakaat. Hanya saja rakaat pertama dibaca ayat dalam ayat yang panjang, seperti misalnya surat-surat panjang. Biasanya yang dibaca itu kurang lebih 3 halaman, seperti misalnya surat Safat, surat Yasin, surat Sa'ad misalnya. Kemudian kita suatu ruku yang sangat lama, kemudian kembali dari ruku. Jika kita kembali dari ruku, maka kita kembali baca ayat yang panjang lagi, tapi tidak sepanjang yang pertama. Kemudian baru yang ruku, baru kembali sujud itu yang pertama, dan begitu juga nanti kita melakukan rakaat yang kedua, maka disebut dengan salat kusuf dan salat kusuf. Maka tentunya ini merupakan di antara momen yang indah jika kita berada di tanah haram di Pakistan, karena kusuf dan kusuf itu adalah tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperingatkan manusia dan hambanya bahwa mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubah keadaan yang ada di alam semesta, dan salah satunya adalah matahari. Makanya Nabi tidaklah sholat kusuf dan sholat kusuf sampai matahari itu kembali terbuka atau sampai rembulan itu kembali bercahaya. Artinya kira-kira kusuf dan kusuf itu atau apa namanya kira-kira? Ada yang bisa tahu? Allah alam, ada yang setengah jam, bahkan ada yang 1 jam. Artinya di kota Islam, sholat kusuf itu selama matahari tertutup, kemudian setelah terbuka, karena bisa jadi Allah tidak lagi membuka untuk selama-lamanya. Artinya seolah-olah Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya di alam semesta dan untuk memperingatkan hambanya. Dan cerita ini Pak Islam dulu orang jahiliyah, setiap gerhana matahari, setiap gerhana rembulan, mereka beranggapan kalau terjadi gerhana, maka yang lalu itu adalah orang yang besar, atau orang yang berpengaruh, orang yang berpangkat, orang yang agung, atau ada orang yang wafat itu adalah orang yang agung. Kebetulan di Pak Islam yang lahir pada waktu itu adalah Ibrahim bin Muhammad, yaitu putranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir. Kapan Imam lahir? Putra Nabi Ibrahim. Kapan Imam lahir? Kalau tahu ada sama ceritanya. Ini anak Nabi. Kapan Nabi Ibrahim lahir? Ibrahim itu ikut Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan karena ayat, kalau sekiranya Ibrahim itu hidup, maka dia akan menjadi seorang nabi. Kalau sekiranya Ibrahim itu hidup, maka dia akan menjadi seorang nabi.
kecil. Karena kalau sekiranya ada di antara mereka yang tidak wafat, maka mereka dikhawatirkan ada anggapan orang yang mengatakan dia adalah penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Nabi adalah Nabi yang terakhir. Maka di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Muqaffi, atau di antara nama Nabi adalah Al-Aqid. Al-Aqid itu yang terakhir, tutup habis. Al-Muqaffi itu Nabi mengikuti yang sebelumnya, artinya sebelumnya tidak lagi Nabi. Sama maknanya. Makanya semua anak Nabi meninggal kalau mereka masih kecil. Sehingga kalau anak Nabi meninggal yang laki-laki meninggal kalau mereka masih kecil, maka semua nasab kepada Nabi tidak disebutkan. Misalnya putri Nabi yang bernama Zainab memiliki salah seorang anak yang bernama Ali, atau memiliki seorang anak bernama Imamah. Imamah itu kalau dia punya anak, anaknya dinasabkan kepada ayahnya, ayahnya dinasabkan kepada ayahnya, bukan dinasabkan kepada ibunya. Begitu juga contohnya misalnya ketika Fatimah punya anak, salah satu anaknya adalah Muhsin atau Hasan atau Husain, maka Hasan itu kalau dipanggil Hasan bin, tidak ada ceritanya Hasan bin Fatimah, walau dia anak Fatimah, karena bagaimanapun seseorang dinasabkan kepada ayahnya. Sehingga dengan itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh dengan Al-Aqtar. Al-Aqtar itu orang yang punya yang terputus keturunan dan nasabnya, karena tidak ada orang yang dinasabkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tidak ada orang yang dinasabkan kepada Nabi kecuali anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cucu Nabi Hasan. Coba kita baca silsilahnya. Hasan bin Ali bin ada tidak bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Itu adalah di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk memuliakan Nabi karena Nabi adalah Nabi yang terakhir. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau Ibrahim hidup maka dia akan jadi Nabi, tapi dia tidak hidup. Pertanyaannya masih sama. Kapan Ibrahim itu lahir? Tahun berapa? Masya Allah, Allah Mubarak. Ini jawabannya. Masya Allah Mubarak. Tahun ke-8 Hijriah dan meninggal pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, asal atau Ibrahim ini dikala lahir di kota Islam terjadi bencana. Sehingga orang-orang mengatakan kenapa bencana terjadi? Karena Ibrahim ini orang yang agung, orang yang mulia. Maka di saat itu Nabi mengatakan bencana tidak terjadi bukan karena lahir orang yang besar, orang yang agung, tidak, bukan pula karena kematian orang yang agung, orang besar, tidak, tapi semata-mata karena tanda ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat dan mendengarkan sedikit tausiah. Makanya bagi kita yang ada di sini wakil Islam, insya Allah dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat, yaitu salat kusuk dan salat kusuk insya Allah kurang lebih jam 9 kurang 15 menit. Insya Allah sanggup ya. Kalau kita tak salat kusuk nanti kita ngapain? Tidur di atasnya, insya Allah. Apa yang harus kita lakukan kita di sini untuk beribadah salat? Kalau sekiranya kita salat kusuk dan kusuk, kalau sekiranya kita salat kusuk dan kusuk di kampung alam yang luar biasa, maka pahala yang ada di sini lebih daripada 1000 niat kebaikan. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan ibadah tersebut. Ya, pada saat saudara kaum muslimin, para pertama warahmatullahi. Sampai di sini pembahasan yang bisa dijelaskan ini yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang saat hari ini kami pribadi kami kurang memahami karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau kata-kata yang menyinggung kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap bermohon meminta kepada Allah agar Allah jadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan, perkumpulan yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa ayah dan ibu kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang susah dan terkena musibah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelapangan dan kelancaran. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah berikan kelunasan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dalam perjalanannya. Allah menerima amal ibadahnya, Allah mengabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang pulang meninggalkan tanah haram Mekah Madinah, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali lagi bersua berjumpa dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga diberikan kesempatan berikutnya untuk datang ke tanah haram Mekah dan Madinah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam anak dan keturunan. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Madinah menjadi tetangga Nabi di dunia, semoga
warahmatullahi wabarakatuh.